Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik. Saudara-saudara, kita maju ke gerakan orang-orang yang suka baca Alkitab. Minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Saudara, saya percaya kalau saudara rajin baca Alkitab, Tuhan Yesus yang langsung memuridkan saudara, karena Roh Kudus akan menuntut saudara pada kebenaran dan mengingatkan saudara pada apa yang Tuhan Yesus mengajarkan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, saudara-saudara. Apa kabarnya pagi hari ini? Mari kita maju ke gerakan, saudara-saudara, ya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Glory, glory Yesus. Haleluya. Mari kita datang menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Shalom, shalom, Pendeta Henry Paliama. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus luar biasa, ya. Kalau kita bangun pagi hari ini dengan sehat, dengan kuat, dengan penuh sukacita, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Itu semua karena apa? Kemurahan Tuhan. Kita diberi nafas hidup. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Mari kita datang menghampiri takhta kasih karunia Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu yang heran. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami bersyukur buat hari yang baru, hari yang penuh sukacita. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memulai hari dengan bertekun dalam pengajaran firman. Kami mau memulai hari dengan bersepakat berdoa bersama-sama. Karena kami percaya ada kuasa di dalam firman Tuhan. Ada kuasa di dalam doa anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus urapi kami, berkati kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin, amin, amin. Semangat, semangat, semangat. Puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Saudara, pembacaan Alkitab saudara ada di mana saat ini, ya? Saya masih ada di kitab 2 Korintus saudara, tapi saya masih melanjutkan pembahasan kita kemarin, karena ini saya rasa prinsip yang harus kita ajarkan kepada setiap anak-anak Tuhan, supaya mereka boleh kaya berlimpah dalam kasih Tuhan, dalam kemurahan Tuhan. Ya, puji Tuhan, tetap semangat.
Pendeta Henry Paliama sudah di Yesaya 26 sampai 30. Halo teman-teman yang lain, saudara baca Alkitab sudah di mana? Kalau saudara baru mulailah dari Injil Matius ya. Tapi kalau saudara sudah ya ulang-ulang baca Alkitab, silakan. Saudara mau lanjut dari mana silakan ya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa ya. Jadi saudara, kemarin kita bahas tema tentang berlimpah-limpah dalam kemurahan Allah ya. Ini masih dalam tema yang sama, tapi saya mau kasih judul kaya dalam pelayanan kasih ya. Orang yang kaya dalam pelayanan kasih. Kita akan membaca bagian yang sama ya, seperti kemarin. Gak apa-apa ulang-ulang ya, karena semakin ulang semakin kita paham, dan semakin kita lakukan semakin kita alami kuasa Tuhan. Amin. Saya senang itu cara Yesus mengajar. Yesus mengajar ulang-ulang ya, seperti kita ngajar anak kita jalan. Anak kita jalan ya, orang tua yang baik kalau anaknya jalan, dia jatuh, suruh, ayo kamu pasti bisa, ayo kamu bisa, bangkit lagi jalan ya. Kalau nggak ada orang tua yang bilang ini, tuh kamu nggak bisa jalan, kapok kamu berhenti, nggak ada tuh ya. Semua anak, semua bapak-bapak itu senang kalau lihat anaknya jadi ya, anaknya bisa jalan. Puji Tuhan. Ya, tema kita pagi hari ini kaya dalam pelayanan kasih. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi kita akan baca di 2 Korintus 8 ya, ayat 1 sampai 15. Nah, dengarkan baik-baik firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini ya. Kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu, hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit
tidak kekurangan. Haleluya, haleluya. Ibu Judi LC Paluncu, terima kasih sudah bergabung bersama-sama. Mari kita bangkit komunitas anak-anak yang bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Komunitas anak-anak yang baca Alkitab tiap hari minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Nah, saudara-saudara, tema kita pagi hari ini adalah kaya dalam pelayanan kasih. Kemarin kita sudah mendengar, kita sudah belajar kebenaran tentang kalau kita berlimpah-limpah dalam kemurahan Tuhan, itu karena kita sudah menyadari bahwa kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah, sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Kita bukan milik kita lagi, makanya apa yang ada pada kita hanya cuma titipan Tuhan, hanya dipercayakan Tuhan. Ya, itu bukan milik kita. Hidup kita aja milik Tuhan, apalagi materi, keuangan, harta dan sebagainya. Semua hanyalah titipan Tuhan, termasuk anak-anak yang ada pada kita juga itu titipan Tuhan. Yang kedua, kita sudah memutuskan untuk mengutamakan kerajaan Allah di atas segala-galanya, termasuk uang, ya. Jadi kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, uang hanyalah bonus. Uang hanyalah bonus. Segala sesuatu itu hanyalah bonus daripada Tuhan, hanya ditambahkan daripada Tuhan. Dan yang ketiga, kebenaran yang kita sudah belajar kemarin adalah ketika kita menolong, membantu orang-orang dalam pelayanan pemberitaan Injil, dalam pelayanan perlebar luaskan kerajaan Allah, kita sedang menabur harta dalam surga. Kita sedang menabur harta dalam kerajaan surga. Dan yang berikut saudara, kita mau belajar saudara ya. Sekarang ini saudara, orang yang kaya dalam pelayanan kasih itu orang yang memberi berdasarkan apa yang ada padanya, ya. Memberi berdasarkan apa yang ada padanya. Anda tidak dapat memberi apa yang Anda tidak punya. Anda akan memberi apa yang Anda punya, ya. Sekali lagi ya, di ayat 11 sampai 12 firman Tuhan katakan, "Maka sekarang selesaikanlah jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Jadi saudara-saudara, kita memberi yang kebenaran yang keempat ya. Kita memberi apa yang kita punya. Kita tidak memberi apa yang kita tidak punya. Amin. Dengan demikian saudara bisa kaya dalam pelayanan kasih, saudara. Kenapa? Kalau Anda memberi apa yang Anda punya, saudara, Anda tidak ada beban. Anda memberi apa yang Anda punya, itu saudara, Anda bagaikan mata air kehidupan di dalam diri saudara, tidak pernah habis-habisnya. Tapi seperti saudara lihat keran ya, keran air yang mampet di rumah kosong. Kalau keran itu tidak disalurkan, dia akan kotor, berkarat, saudara. Waktu dibuka pertama kali keluar karat-karatnya. Itu kerannya mampet kayak gitu. Jadi orang yang tidak memberi itu kayak keran mampet, saudara. Tapi kalau orang yang memberi karena apa yang ada padanya, air mengalir terus, saudara. Air mengalir terus. Begitu juga, saudara. Kalau kita memberi apa yang ada pada kita. Kita tidak dapat memberi apa yang tidak kita punya, saudara. Termasuk keuangan, materi. Ya, jadi kita memberi apa yang ada pada kita. Kalau kita punya talenta, kita beri talenta. Kita punya waktu, kita beri waktu. Kita punya tenaga, kita beri tenaga. Kita punya di sini ya, dikatakannya di sini. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan atau pengajaran ya, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu.
dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Jadi yang keempat, saudara, kebenaran yang keempat, kita memberi apa yang ada pada kita. Kita tidak dapat memberi apa yang kita tidak punya, saudara-saudara. Ya, kalau kita lihat di 1 Korintus 16 ayat 2, firman Tuhan, 1 Korintus 16 ayat 2. Ini enaknya kalau kita baca Alkitab runut ya. Kita tahu di mana. Walaupun kita nggak hafal, orang tanya kita langsung hafal enggak, tapi kita tahu kalau mau bicara di mana ya kita tahu. Inilah luar biasa ya. Tuhan Yesus dahsyat. Ya, 1 Korintus 16 ayat 2 firman Tuhan. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Haleluya ya. Jadi jemaat-jemaat di Korintus, mereka mau membawa persembahan kepada Paulus, tapi Paulus mengajar mereka untuk mengumpul pemberian mereka itu di rumah mereka masing-masing. Mereka kumpul dari apa yang ada pada mereka. Dari apa yang ada pada mereka dikumpulkan, supaya satu waktu Paulus datang, mereka boleh memberikan kepada Paulus. Jadi ini dengar baik-baik saudara ya. Jadi Paulus itu memang punya usaha tenda. Dia pembuat tenda, dia support pelayanan perjalanan misinya dengan usaha tendanya dia. Tapi Paulus tidak menolak pemberian persembahan jemaat. Karena itu perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengajarkan bahwa orang yang memberitakan Injil akan hidup oleh pemberitaannya. Itu tatanan yang diatur oleh raja di atas segala raja. Jadi Yesus, apa yang Tuhan Yesus katakan itu hukum bagi kerajaan Allah. Ya, jadi itu Paulus mentaatinya. Jadi Paulus menerima persembahan dari jemaat itu, tapi dia menggunakannya untuk diberikan kepada jemaat-jemaat yang lain yang susah di Yerusalem, yang susah di tempat-tempat yang lain. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Jadi Paulus tidak menolak persembahan jemaat ya. Saya kalau ada pemberian dari jemaat apapun saudara, bukan cuma sekedar uang ya. Satu kali ada oma yang sudah tua, senior kita, oma pendeta sudah tua. Waktu dia jumpa dengan saya, dia senang sekali. Lalu dia bilang, tunggu, saya mau kasih apa? Saya mau kasih sesuatu sama Pastor Raymond. Kasihnya 1 buah pisang saudara, 1 buah pisang. Ya. Kalau saya pikir ngapain pisang, saya sudah makan. Tapi karena saya menghargai pemberian oma ini, dia sudah memberi dengan senang hati, dengan sukacita. Saya terima. Saya bilang terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Karena apa? Kita melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Terlebih berbahagia orang yang memberi daripada orang yang menerima. Jadi kenapa kita harus ada memberi? Kita harus berlimpah dalam kemurahan karena Tuhan Yesus membawa kerajaan Allah. Tuhan Yesus tidak membawa agama. Tuhan Yesus membawa kerajaan Allah, dan dalam kerajaan Allah Tuhan mau ada keseimbangan. Ya. Tuhan mau ada apa? Keseimbangan. Ya, jadi dalam kerajaan Allah tidak ada yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tidak ada saudara. Yang Tuhan mau adalah keseimbangan atau kesejahteraan bersama ya. Kesejahteraan bersama saudara-saudara. Ya, saya menyapa my brother ya, Bobby Kolondam ya. God bless you my brother ya. Saudara-saudaraku yang kekasih ya, seperti ini saudara ya. Di ayat 13 di sana dikatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Supaya ada keseimbangan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan,
dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Yang Tuhan mau ada keseimbangan dalam kerajaan Allah. Commonwealth, ya. Jadi kalau saudara ada di dalam kerajaan Allah, yang Tuhan mau kita hidup sejahtera bersama. Makanya kita harus kaya dalam pelayanan kasih, kaya dalam kelimpahan kemurahan. Dengan cara apa, saudara? Memberi. Nah, kalau jemaat-jemaat di Makedonia, mereka memberi walaupun mereka miskin. Mereka memberi, dan persembahan itu dipersembahkan untuk orang-orang kudus, untuk pelayanan. Saudara ingat baik-baik ya. Kenapa Paulus harus memberi di Yerusalem dan di Antioquia dan di berbagai tempat? Karena ya walaupun Paulus ada usaha pelayanan, saudara, buat tenda, tapi Rasul Petrus tidak ada usaha. Rasul Matius, Rasul Thomas, yang lain, rasul-rasul yang lain hidup totally oleh pemberitaan. Ya luar biasa. Saling ya ada keseimbangan satu sama lain. Jadi Anda tidak dapat memberi dari apa yang Anda tidak punya. Anda memberi dari apa yang Anda punya. Wow, luar biasa saudara-saudara ya. Yang berikut saudara, hal memberi itu dipandang sebagai bukti Anda mengasihi. Ya, jadi bukti kasih kita kepada Tuhan. Berapa banyak orang yang mengasihi Tuhan di sini? Anda mengasihi Tuhan? Memberi sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, saudara-saudara ya. Di ayat 24 ya, pasal 2 Korintus pasal 8 ayat 24. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat bukti kasihmu dan bukti kemegahanku atas kamu. Jadi kasih itu harus dibuktikan. Dan sebagai bukti kasih kita memberi. Kita membawa persembahan kita. Kita membawa persepuluhan kita. Kita memberi persembahan kita. Apalagi kepada orang yang memberitakan Injil, saudara. Luar biasa, saudara. Ya, jadi kasih itu harus dibuktikan. Dengan Anda memberi, Anda membuktikan kasih itu. Ya, saudara-saudaraku. Jadi kalau Anda digerakkan Tuhan untuk memberi, jangan tahan-tahan ya. Ya, saya senang dengan istri saya, saudara ya. Dengan istri saya. Halo, shalom. Kalau Tuhan gerakkan dia memberi di hati, walaupun kita keadaannya pas-pasan, saudara. Ya, kita gembala kalau kunjungi orang di rumah sakit, kita nggak mau kunjungi dengan tangan hampa. Kalau kita pergi berdoa orang, walaupun doanya jarak jauh, saudara. Doanya cuma pakai WA jarak jauh, orangnya ada di daerah lain, saudara. Kita juga tidak mau doa dengan tangan hampa, kita juga harus transfer, saudara. Sebagai pemberian, karena Tuhan menggerakkan hati. Walaupun dalam hati, waduh Tuhan, kami ada keperluan, kami ada kebutuhan. Tapi kasih itu harus dibuktikan. Dan sebagai bukti kasih, kita memberi dengan pengorbanan ya. Pengorbanan. Saudara lihat di ayat 3 ya. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Padahal jemaat di Makedonia, saudara, ya di sini dikatakan di ayat 2, meskipun mereka sangat miskin dibanding dengan Korintus yang kaya berlimpah, saudara. Di Makedonia jemaat sangat miskin, tapi mereka berkorban untuk memberi. Jadi kasih selalu melekat dengan pengorbanan, ya. Kasih selalu melekat dengan pengorbanan. Ya, jadi kalau kita mau memberi sebagai bukti kasih itu harus dengan pengorbanan dan sukarela. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukarela. Jadi dalam hukum rohani, kalau Anda mau kaya dalam pelayanan kasih, saudara ya. Yang pertama, kebenarannya kita harus tahu kita adalah milik Allah. Segala sesuatu hanya dipercayakan kepada kita, hanya dititipkan kepada kita. Yang kedua, kita harus putuskan untuk hidup bagi Allah ya, untuk hidup bagi Allah bukan uang.
Kita harus hidup bagi Allah, bukan uang ya. Kita harus utamakan kerajaan Allah, bukan uang, karena kita percaya segala sesuatu itu hanya ditambahkan, hanya bonus bagi kita. Yang ketiga, kita memberi untuk menolong orang dalam pelebar luasan kerajaan Allah, dalam pemberitaan Injil kerajaan Allah. Kita sedang menabur harta surgawi. Dan yang keempat, kita memberi ya berdasarkan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Dan yang kelima, kita memberi karena bukti kasih kita kepada Allah. Ya, kita bukti kasih kita kepada Allah, saudara-saudara. Dan memberi sebagai bukti kasih itu harus dengan rela hati dan pengorbanan. Ya, harus dengan rela hati dan pengorbanan, saudara-saudara. Ya, kadang-kadang orang Manado bilang rasa tapela itu hati. Kalau orang memberi dengan rasa tapela, berarti orang sudah memberi dengan pengorbanan. Luar biasa. Ya, kita lanjut, saudara. Ya, kebenaran yang berikut, saudara, yang keenam, saudara. Ya, saudara diberkati, katakan amin. Silakan saudara bagikan pemberitaan ini kepada teman-teman yang lain atau di wall-wall yang lain. Dengan demikian kita sudah kolaborasi beritakan Injil. Kita sudah kolaborasi beritakan kebenaran ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang keenam, saudara, kebenarannya bagaimana supaya kita kaya dalam pelayanan kasih ini. Saudara, yang keenam, saudara, dengan memberi kepada Allah, kita tidak saja menaburkan uang. Jadi pemberian kita bukan cuma uang, saudara, melainkan juga iman, waktu, dan pelayanan. Ya, dengan demikian kita akan menuai iman dan berkat yang lebih besar. Jadi yang kita beri bukan cuma uang, tapi talenta kita, waktu kita, tenaga kita, pelayanan kita, iman kita, saudara. Ya, kalau mau pilih kedagingan ya, barangkali lebih enak tidur ya. Kalau orang mau pilih kedagingan, lebih enak tidur, saudara. Tapi ya seperti yang saya lakukan tiap pagi, saudara, saya mengamalkan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Saya tidak punya uang, jadi saya amalkan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Yaitu ya, di sini di ayat 7 dikatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita memberi bukan cuma uang, bisa saja waktu kita, bisa saja tenaga kita, bisa saja talenta, panggilan pelayanan. Seperti yang saya amalkan, saya mengamalkan panggilan yang Tuhan berikan kepada saya untuk apa? Memberitakan Injil kerajaan Allah, memuridkan bangsa-bangsa, mengembalakan jiwa-jiwa. Walaupun saudara ya, kadang-kadang ada orang-orang di luar sana yang tidak merasa itu bernilai, tapi kita tetap menabur saja, kita tetap memberi saja, karena suatu saat kita akan menuai, saudara-saudara. Amin. Waktu kita memberi, saudara, ini yang luar biasa. Kita memberi dengan apa yang ada pada kita. Makanya waktu kita memberi apa yang ada pada kita, firman Tuhan mengatakan ya, kepada orang yang mempunyai ditambahkan, kepada orang yang tidak mempunyai diambil daripadanya. Jadi waktu saudara mengamalkan apa yang ada pada saudara ya, materi saudara, keuangan saudara, iman saudara, waktu, tenaga, dan pelayanan saudara, ada feedback. Tuhan yang memberkati ya. Tuhan yang memberkati kita ya. Jadi dalam sistem kerajaan Allah, saudara, yang memperhatikan kita adalah raja di atas segala raja. Ingat, Gusti Boten Sare. Bahasa Jawanya bilang Gusti Boten Sare. Tuhan itu tidak tidur, saudara. Tuhan memperhatikan kita. Jadi kalau kita mau kaya dalam kasih Tuhan, kaya dalam pelayanan kasih, kita memberi, kita menabur dengan apa yang ada pada kita. Jadi kalau kita menabur dengan apa yang ada pada kita, kita nggak pernah kekurangan. Ya, selalu seperti mata air ya, mengalir terus.
Ada saja Tuhan mau kerjakan. Ada saja Tuhan buka jalan untuk menjadikan kita ya diberkati, menjadikan kita berhasil ya. Puji Tuhan saudara. Tuhan Yesus itu dahsyat, Tuhan Yesus itu luar biasa. Nah, saudara-saudara ya, seperti apa yang saya kerjakan setiap hari. Saya barangkali tidak memberi uang bagi tubuh Kristus, tapi saya memberi talenta. Saya memberi panggilan saya untuk beritakan Injil Kerajaan Allah, muridkan bangsa-bangsa, gembalakan jiwa-jiwa. Dengan cara apa saudara? Tekun dalam pelayanan. Karena saya percaya saudara ya, banyak orang butuh Yesus di luar sana. Kita sedang merebut jiwa-jiwa dari belenggu api neraka. Kita merebut mereka dari api neraka. Caranya gimana saudara? Lakukan apa yang Anda bisa. Ya, sebagai hamba Tuhan yang hidup oleh pemberitaan Injil saudara. Kita barangkali tidak kaya materi, kita barangkali tidak kaya harta, tapi kita kaya iman, kaya talenta, kaya pengetahuan, kaya waktu, tenaga. Itu yang kita amalkan saudara. Waktu kita mengamalkan saudara, Tuhan tidak tinggal diam ya. Saya selalu diberkati oleh senior-senior yang mengajarkan kepada kita ya. Kalau kita kerja sama Gojek bayar kita. Kita kerja sama perusahaan A bayar kita. Kita kerja sama pemerintah bayar kita. Apalagi kalau kita kerja buat Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam ya. Memang sistemnya berbeda dengan perusahaan atau pemerintah, tapi Tuhan selalu punya cara untuk menolong anak-anaknya. Tuhan selalu punya cara untuk memberkati anak-anaknya, apalagi yang sudah mengamalkan ya iman, kasih, pelayanan, mengamalkan uang untuk support pelayanan bahkan ya. Jadi kita memberi untuk pelebaran kerajaan Allah, dan pemberian kita itu menimbun harta dalam kerajaan surga. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ya. Di sini firman Tuhan katakan, dengan demikian kita akan menuai iman berkat yang lebih besar. Ya, kita melihat di sini di ayat 6 ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya, di ayat 10 sampai 12 firman Tuhan katakan, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu untuk melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ya, jadi dari pelayanan pemberian orang-orang Makedonia dan pelayanan pemberian dari orang-orang Korintus, jemaat-jemaat Korintus, itu memenuhi keperluan orang-orang kudus. Dan juga saudara, menaikkan syukur kepada Allah. Orang yang menaikkan syukur kepada Allah, menaikkan pujian penyembahan kepada Allah, Tuhan senang, Tuhan ya disenangkan. Dan Tuhan yang disenangkan, dia pasti melihat siapa yang menabur. Siapa yang menabur? Karena dia sudah disenangkan, istilahnya ya. Karena dia sudah disenangkan, dia lihat, oh ini yang menabur, dibalas berkat. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Waktu saudara memberi, barangkali tidak seberapa, hanya biasa saja. Tapi waktu saudara beri kepada orang itu, dan orang itu tidak henti-hentinya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Wow, luar biasa saudara. Tuhan yang menerima limpah syukur, Tuhan disenangkan. Tuhan lihat, wah ini anakku yang menabur, dibalas berkat. Itu siklusnya saudara. Wow, luar biasa ya. Tuhan Yesus itu dahsyat saudara ya. Jadi kalau kita memberikan
apa yang ada pada kita, kita juga akan menuai ya, kita menuai iman yang lebih besar. Ya, di sini dikatakan ya, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Wow. Ya, kita punya Tuhan. Tuhan kita tidak tidur. Jadi kalau saudara menabur dalam pelayanan ya, uang, saudara membawa persembahan saudara, uang di gereja setempat, atau saudara tergerak hati menopang pelayanan-pelayanan yang ada. Bahkan bukan cuma uang, saudara memberi diri, waktu, tenaga, pengorbanan ya. Dan korban itu bukan cuma korban waktu. Ada juga barangkali korban perasaan saudara. Karena saudara sudah menabur, tapi orang yang saudara bantu tidak menghargai, tidak merasa dibantu, saudara. Mereka tidak mengerti kalau mereka sedang dibantu. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan selalu ada. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa ya. Jadi saudara, Tuhan Yesus itu dahsyat saudara. Puji Tuhan ya. Kebenaran yang berikut saudara, ketika Allah menyediakan kelimpahan itu adalah supaya kita dapat melipat gandakan perbuatan baik yang ada ya. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita saudara, kita bersyukur. Kalau kita memberi, yang balas berkat kita bukan orang, yang balas berkat kita Tuhan. Amin. Kalau kita memberi, yang balas berkat bukan orang tapi Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama ya. Di Filipi pasal 4. Kalau kita memberi, yang balas berkat bukan orang tapi Tuhan. Ya, yang sering kita nyanyikan ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sering kita nyanyikan ayat ini. Tapi kalau kita melihat konteks ini adalah pemberian jemaat Filipi. Ya. Kita baca ya biar kita tahulah. Ya, ayat 10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Jadi Paulus tidak pernah menolak persembahan, walaupun dia ada usaha tenda. Ya. Jadi Paulus nggak bilang nggak apa-apa, saya ada usaha tenda, nggak perlu. Dia terima persembahan. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan punya aturan, Tuhan punya tatanan. Tuhan sudah mengatur bahwa pemberitaan Injil, orang yang memberitakan Injil akan hidup oleh pemberitaannya.
Makanya setiap persembahan-persembahan yang dia terima, dia berikan juga untuk teman-teman orang-orang kudus yang lain. Dia berikan kepada rasul-rasul yang lain untuk membantu pelayanan, saudara. Jadi Anda yang kaya dalam kasih, Anda menabur tidak pernah sia-sia. Karena waktu Anda menabur, saudara, Tuhan yang membalas. Tuhan yang membalas. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau Anda tidak pernah menabur, tidak pernah memberi, jangan nyanyi lagu ini. Karena ayat ini keluar karena konteks menabur memberi. Ya, kita banyakkan di gereja, kita datang Allahku, ya toh? Begitu saudara. Ini dalam konteks menabur saudara. Bahkan di sini dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Haleluya. Tuhan mau kita berlimpah dalam pelayanan kasih. Amin. Tuhan mau kita berlimpah dalam pelayanan kasih. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Itu sudah hukum alam, saudara. Dan kalau saudara menabur dalam pelayanan, barangkali ya ada korban perasaan di sana. Tuhan tahu hatimu. Tuhan tidak tidur. Dan kalau saudara kita memberi dengan rela hati, Tuhan sangat bersuka cita dengan pemberian yang rela hati ya. Sekali lagi di pasal 9 ayat 9 sampai 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati dan karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Jadi kebenaran yang ketujuh, kalau kita mau kaya dalam pelayanan kasih, kita berlimpah-limpah dalam kemurahan hati, ya, kita memberi dengan sukacita. Karena apa saudara? Tuhan tidak tidur. Tuhan yang akan balas berkat buat kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Jemaat di Filipi memberi kepada Paulus dalam pelayanan Paulus. Ya, jadi walaupun Paulus pengusaha, ada usaha tenda, Paulus tidak pernah menolak persembahan-persembahan jemaat. Karena apa? Ini sistem yang sudah diatur oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengatur bahwa pemberita Injil akan hidup oleh pemberitaannya. Dan kenapa kita harus saling memberi di dalam kerajaan Allah? Supaya ada keseimbangan. Luar biasa ya firman Tuhan ya. Sekali lagi saya membaca di ayat 13 ya. 2 Korintus 13. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Dalam kerajaan Allah, saudara-saudara, yang Tuhan mau adalah kesejahteraan bersama. Commonwealth. Istilah-istilah yang dipakai di istilah pemerintahan kerajaannya. Commonwealth. Kesejahteraan bersama, saudara. Ya, kalau di demokrasi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi dalam kerajaan Allah, Tuhan mau kita saling memperhatikan satu sama lain. Yaitu apa saudara? Dengan pelayanan kasih kita. Dengan kita menabur. Makanya kita harus mengajar ya. Memberi itu dengan benar. Bukan memberi itu dengan motivasi yang salah ya. Ada orang yang mengajar, wah kalau kamu tidak transfer sampai jam 2 kamu tidak akan terima urapan, kamu tidak akan begini begitu. Ngapain mengajar orang memberi kayak gitu? Ya. Atau dikasih intimidasi, kalau kamu tidak beri perpuluhan kamu begini begitu dan sebagainya. Nggak perlu saudara. Dikasih tahu yang benar. Kalau kamu menabur saudara, kaya dalam pelayanan kasih, itu akan seperti mata air berlimpah di dalam hati saudara. Amin. Ya seperti saya saudara. Tiap hari saya khotbah 2 kali paling kurang tuh, tiap hari saudara. Tiap hari saya khotbah paling kurang 2 kali ya.
Pagi jam 5 di jalur merah, jam 6 di jalur biru sini, saudara. Ya, saya mengamalkan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Apa yang Tuhan taruhkan kepada saya amalkan ya. Kalau mau pilih, aduh Tuhan capek, saya ingin tidur. Kalau mau pilih kedagingan, tidur saja. Tapi saudara, karena kita punya panggilan, kita amalkan saudara. Ya. Saudara ya, kita hidup oleh pemberitaan. Makanya kita beritakan Injil saja. Tuhan yang sanggup pelihara kita. Burung di udara Tuhan dandani. Bunga di taman burung di udara Tuhan beri makan ya. Bunga di taman Tuhan dandani. Kita beritakan Injil saja, amalkan. Karena apa? Orang yang memberitakan Injil akan hidup oleh pemberitaannya. Puji Tuhan saudara. Berkat Tuhan boleh perintahkan dari mana ke mana saudara. Jadi saudara ini yang Tuhan atur itu sangat real dan sangat masuk akal ya. Ini saya kasih ilustrasi aja. Kalau kita ke dokter, kita mau masuk aja mau konsultasi ke dokter, pendaftaran tuh paling kurang ya, kalau di sini 150 atau 200. Nggak tahu kalau di Jakarta atau di mana ya. Kita udah bayar pendaftaran. Baru mau konsultasi, saudara. Apalagi kalau udah keluar resepnya, udah tambah tuh. Ya. Anda mau konsultasi ya dengan konsultan bisnis misalnya, atau konsultan ini, konsultan itu. Itu ada fee-nya. Tapi kalau dengan hamba Tuhan ya paling doa ya. Kekuatan hamba Tuhan itu doa. Makanya saudara, kalau saudara digerakkan hati untuk menabur, untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan, jangan tahan-tahan saudara. Beri dengan rela hati, beri dengan sukacita. Karena apa? Feedbacknya apa? Tuhan yang memberkati penabur. Wow, Tuhan yang memberkati penabur menurut apa? Kekayaannya dan kemuliaannya. Haleluya. Dahsyat saudara ya. Bagi hidup ya. Kalau kita gembala, pelayanan kita adalah apa? Bagi hidup kita. Ya, dan kadang-kadang orang-orang yang kita bagi hidup, mereka tidak merasa bahwa kita sedang bagi hidup ya. Kita bagi waktu, tenaga, sumber daya kita, tapi mereka tidak merasa kalau kita sedang bagi hidup dengan mereka. Kadang-kadang kita tidak dihargai, tapi kita sudah belajar ya dari firman Tuhan ya. Ya, dalam keadaan kurang, lebih kita sudah biasa. Dalam keadaan apapun, Tuhan yang menolong kita. Ini luar biasa saudara ya. Puji Tuhan saudara-saudara. Nah, yang berikut saudara, hal memberi meningkatkan penyerahan kita kepada Allah dan mengaktifkan pekerjaan Allah dalam keadaan keuangan kita. Ya, jadi waktu kita memberi, kita meningkatkan penyerahan diri kita kepada Allah ya. Kita melihat Matius 6 ayat 21. Matius 6 ayat 21 firman Tuhan. Ya, kalau saudara ada pokok-pokok doa silakan saudara taruh di sana di live chat pokok-pokok doa saudara ya. Matius 6 ayat 21 firman Tuhan mengajarkan kita ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi waktu kita memberi, kita sedang menaruh harta kita pada kerajaan Allah, ya. Waktu kita memberi, kita sedang menaruh harta kita pada kerajaan Allah, dan dalam sistem pemerintahan kerajaan Allah, ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Yang raja di atas segala raja mau adalah dependensi, ketergantungan kita kepada Tuhan. Karena waktu kita bergantung kepada Tuhan, kita ada dalam lingkupan fasilitas kerajaan Allah. Segala benefit pemerintahan kerajaan Allah penuh kepada kita. Tapi waktu kita meminta independence, kita meminta merdeka, kita meminta lepas dari kerajaan Allah, saudara, maka Tuhan tidak bertanggung jawab lagi atas kita. Wow, luar biasa ya. Luar biasa ya. Ya, dahsyat saudara. Jadi saudara, yang Tuhan mau anak-anak Tuhan tuh bergantung, berserah kepadanya. Karena apa saudara? Dalam kerajaan Allah, kesejahteraan warga adalah kemuliaan raja. Kesejahteraan warga adalah kemuliaan raja. Allahku akan memenuhi keperluanmu.
kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Haleluya. Ya. Jadi saudara, waktu kita memberi, saudara, kita belajar bergantung kepada Tuhan. Itu yang kami alami ya. Itu yang kami alami. Dalam keadaan uang pas-pasan, kita lihat ada orang perlu, orang butuh. Kita doakan jemaat butuh. Kita tergerak hati, kita tabur, saudara. Memberi. Walaupun dalam hati itu, aduh ada perlu ini, anak-anak mau sekolah, anak-anak mau beli seragam, anak-anak mau beli baju, mau beli sepatu. Ada perlu. Tapi kita tabur saja. Karena apa, saudara? Dengan begitu kita lebih bergantung kepada Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan. Ya, luar biasa, saudara ya. Dan mari kita lihat juga bersama-sama ya di dalam Lukas 6 ayat 38, saudara. Lukas 6 ayat 38, firman Tuhan. Lukas 6 ayat 38. Jadi kita karena gerakan baca Alkitab, kita banyak baca Alkitabnya ya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Lukas 6 ayat 38 firman Tuhan mengatakan demikian. Ya. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang ditumpahkan keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Jadi waktu kita memberi, kita sedang melatih diri kita untuk mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Dan waktu kita menabur, ya, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Bahkan saudara ya, Tuhan tidak tinggal diam. Makanya saudara, kalau saudara diberkati oleh firman Tuhan, saudara menabur, silakan saudara menabur. Karena apa, saudara? Yang balas berkat saudara bukan manusia, tapi Tuhan. Wow, ini dahsyat ya. Kaya dalam pelayanan kasih. Kalau saudara melakukan kebenaran-kebenaran ini, prinsip-prinsip ini, saya percaya saudara akan mengalami terobosan dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan rohani. Dan kalau kehidupan rohani saudara mengalami terobosan, saya percaya Tuhan akan buka jalan dimanapun ya usaha Anda dijadikan Tuhan berhasil. Tuhanlah yang buka tingkap-tingkap langit. Tuhanlah yang menjadikan kaya susah payah, tidak menambahkannya. Amin. Tuhanlah yang menjadikan kaya susah payah, tidak menambahkannya. Mari kita andalkan Tuhan ya. Pelayanan kasih ada untuk setiap anak Tuhan, supaya apa? Ada keseimbangan dalam kerajaan Allah. Dan waktu kita menabur saudara ya, waktu kita memberi, ada limpah syukur yang dinaikkan kepada Tuhan. Tuhan yang senang dengan anak-anaknya yang bersyukur. Dia memberkati juga penabur-penabur itu. Wow, luar biasa saudara. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Saudara diberkati firman Tuhan pagi hari ini, katakan amin. Makanya saudara, kita harus sering baca Alkitab supaya kita dibukakan kebenaran-kebenaran surgawi buat kita, supaya kita hidup berkemenangan. Saudara, jadi kalau saudara kaya dalam pelayanan kasih, kita sedang melatih diri kita hidup dalam kerajaan Allah. Karena dalam kerajaan Allah Anda tidak bisa hidup sendirian. Kita harus saling mengasihi, saling mendoakan, saling melayani, ya, saling membantu, saling menolong, saling memikul beban satu sama lain. Wow, luar biasa saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita saling bergandengan tangan satu sama lain. Saudara, bagikan pemberitaan firman Tuhan ini di wall-wall saudara. Saya percaya akan jadi berkat saudara. Mari kita kaya dalam pelayanan kasih. Dan memberi, kalau saudara dilimpahkan keuangan, silakan saudara memberi dengan keuangan saudara. Kalau saudara dilimpahkan dengan talenta, beri dengan talenta saudara. Saudara dilimpahkan pengetahuan, beri pengetahuan saudara. Beri apa yang ada pada saudara. Karena Anda tidak dapat memberi apa yang tidak ada pada saudara. Dengan demikian saudara, Allah akan melimpah-limpahkan
segala berkatnya bagi kita. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Mari kita satu hati, kita berdoa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan, buat pengajaran yang Tuhan berikan, buat hikmat yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kebenaran surgawi yang dibukakan oleh Roh Kudus pagi hari ini buat kami ya Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang kaya dalam pelayanan kasih. Supaya kami anak-anak Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kemurahan Tuhan. Sehingga kami mengalami segala keberkatan Tuhan. Kami mengalami pemeliharaan Tuhan. Kami mengalami segala benefit, segala fasilitas dalam pemerintahan kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dan Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang bersekutu bersama-sama, Pendeta Henry Paliama, Pastor Jenny Siska Walangitan, Ibu Palunsu, dan juga semua yang ada ya, Ibu LC Palunsu, dan semua yang ada yang tergabung bersama-sama. Tuhan memberkati kehidupan mereka ya Tuhan, dengan berkat yang baru. Berikan mereka ya Tuhan mengerti pengajaran firman Tuhan pagi hari ini untuk mereka kaya berlimpah dalam pelayanan kasih. Terpuji-pujilah nama Yesus, kami bersyukur hari ini hari yang indah, hari yang luar biasa. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Kalau saudara ada pokok-pokok doa, silakan saudara kasih di komentar ya. Pokok-pokok doa saudara, kita akan bersepakat bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai hari ini dengan penuh sukacita. Kami bersyukur kesehatan Tuhan beri, nafas hidup yang Tuhan beri, kekuatan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan, kami sehat, kami kuat, keluarga kami rukun damai. Kami percaya pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan sempurna ada atas kami. Pertolongan Tuhan sempurna ada atas kami. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kalau ada yang sakit saat ini, mari kita sepakat, kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Yesus, kami percaya kami punya dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Kalau ada anak-anak Tuhan yang sakit, orang-orang yang menyaksikan pemberitaan ini, mereka sedang mengalami sakit penyakit, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kesembuhan, kelepasan yang daripada Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat masih terjadi. Karena Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang awal dan akhir, Tuhan yang sama, tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa kalau ada orang-orang yang menyaksikan yang sedang mengalami beban di hati, ada depresi, ada tekanan, ada stres, ada kepahitan, kebencian, amarah, putus asa, kecewa, ketakutan, kebimbangan, segala macam kegelisahan, perasaan-perasaan yang menindih di hati. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kelegaan daripada Tuhan terjadi, kelepasan yang daripada Tuhan terjadi. Kami minta damai sejahtera yang dari surga turun memerintah di hati. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Dalam nama Yesus kami siap menjalani hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus menjadikan berhasil setiap pekerjaan-pekerjaan kami, usaha-usaha kami, keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, bahkan dilindungi, disertai, dijadikan berhasil, dipromosikan oleh Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berserah. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Semangat, semangat. Mari kita maju ke gerakan dalam kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana, yaitu baca Alkitab. Ya, baca 1 pasal sampai 3 pasal, saudara. Silakan, mari kita bangun komunitas ini setiap pagi di jalur biru, Pastor Raymond ya. Kita maju ke gerakan bersama-sama baca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Dukung terus pemberitaan ini, pelayanan ini, saudara. Terima kasih buat bintangnya, terima kasih buat
bahkan persembahan kasihnya. Kalau saudara tergerak menabur persembahan kasih, terima kasih, Tuhan Yesus balas berkat. Dan mari kita kolaborasi saudara ya, untuk beritakan Injil. Silakan saudara bagikan pemberitaan ini di wall-wall saudara. Dengan demikian kita sudah bergandengan tangan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.